Sekarang kan Gramedia pasti punya program ya, ya Pak ya, untuk menanggulangi dengan kondisi pandemi. Apa sih programnya dari Gramedia Purwakarta ini? Iya. Programnya apa aja sih yang terbaru gitu kan? Ingin tahu kan pemirsa yang ada di sana, ingin tahu kayak gimana sih prosesnya, cara-caranya seperti apa? Silakan untuk Pak Putro atau Pak Tito yang untuk menjelaskan. Jadi program kita itu Mas yang jelas itu pertama itu adalah program pesan bayar antar tadi. Oke, yang pertama pesan bayar antar. Pesan bayar antar. Kemudian kita punya namanya e-book. E-book. Oke. E-book punya kita. Terus kemudian kita juga punya program namanya e-perpus. Gitu ya. Jadi mungkin saya jelasin satu-satu dulu ya. Boleh. Gitu. Yang namanya program pesan bayar antar itu kan. Jadi kita di era pandemi ini kan ada pembatasan dan sebagainya. Orang mau keluar rumah juga pasti takut dan sebagainya. Nah, kita mencoba untuk dengan handphone, dengan online, tinggal WA ke CSO kami packing dan sebagainya akan kita antarkan ke tempat customer, gitu, dengan standar prokes yang ada, gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan, nggak perlu kita takut. Kita sudah menjalankan prokes dan kita juga di sini sudah vaksin juga semua gitu kan. Alhamdulillah. Jadi pengunjung Gramedia tidak khawatir lagi. Kita semua ada vaksin. Sudah kita vaksin gitu. Terus semua karyawan gitu ya. Oke. Nah, terus yang kedua kita sampai lantai terus e-book. Nah, karena keterbatasan juga ya Pak. Kita kan kalau Mas bisa lihat Karawang, bisa lihat Bandung, Merdeka, bisa lihat Matraman segede gitu. Nah di Purwakarta sendiri itu juga kita ada namanya Grago sama e-book. Jadi kalau saya pengen inilah yang bisa mobile lah gitu. Saya senang baca. Cuman kalau saya suruh bawa tentengan tuh kadang riku gitu kan. Iya betul. Agak gimana ya? Iya. Nah makanya kita punya e-book. Jadi bisa dilihat aplikasi handphone. Jadi pada waktu kalau kita traveling, kereta atau apa gitu kan, sambil bisa baca di e-book itu juga bisa. Nah, terus menyikapi keterbatasan tempat. Karena kalau kita lihat buku itu Mas, 1 bulannya itu keluar 33.000 judul per bulan. Artinya dengan space seperti di kita itu belum memenuhi. Artinya kita kapasitas itu kalau kemarin saya hitung hampir sekitar 5.000 sampai 6.000 judul. Gitu. Jadi kalau itu buat 2 bulan aja itu udah penuh banget pasti gitu. Nah, kita ada namanya program namanya Gramedia Go. Artinya walaupun tidak ada di toko secara fisik, tapi bisa pesan kita kirim dari toko di Matraman. Jadi customer tidak perlu lagi ke toko, tinggal hanya tunggu di rumah selama 3-5 hari itu langsung nyampe. Jadi ibaratnya gini Mas, ibaratnya kasarannya itu gini. Toko kita itu besar di Purwakarta, secara fisik kecil, tapi kita sebenarnya gede. Nah, betul. Besarnya karena apa? Ya? Iya. Besarnya kenapa? Karena kita punya semua judul. Iya, semua judul. Cuman kita tidak secara physically ada di Gramedia Purwakarta. Gitu. Kita itu sebenarnya kayak Matraman yang segede itu. Kita bisa Mas. Ya betul. Nah, jadi Mas misalkan kok nggak ada nih fisik bukunya? Oh bisa. Lewat kami ada yang namanya program Gramedia Go. Nah itu kita pesan di situ, tunggu 4 hari sampai 5 hari udah sampai datang ke rumahnya Mas. Nah itu yang jadi programnya kita. Gitu Mas. Jadi supaya mendekatkan customer juga tidak kecewa, juga dengan adanya itu kan minat membacanya kan wah, contoh misalkan saya seri 1 sudah selesai nih. Loh kok nggak ada? Oh ternyata bisa kita lewat yang lain seri 2-nya dan seterusnya bisa. Itu sih Mas. Terus yang terakhir nih. Yang terakhir nih. Ini yang dinanti-nanti semuanya nih. Sama siswa-siswa. Apakah e-perpus ini kerjasamanya sama sekolah aja apa sama yang lain Pak? E-perpus itu sebenarnya
kita bisa kerjasama dengan semua, Mas. Oh gitu. Jadi perpustakaan digital itu tidak menutup kemungkinan ruang dan waktu. Iya. Mas mau instansi, Mas mau sekolahan, Mas mau kafe, Mas mau rumah sakit, itu bisa. Oh gitu. Karena kita tidak memerlukan fisik tempat. Iya betul. Iya kan? Jadi kita tidak memerlukan fisik tempat, tetapi minat baca dan sebagainya itu bisa terakomodir. Ya betul. Nah gitu. Nah, e-perpus sendiri ini dengan bisa dikatakan ini ya mobilitasnya lebih tinggi ya, Mas. Oh gitu. Jadi Mas punya user, bisa Mas pinjam baca di mana aja, kapan saja. Jadi tidak tertutup ruang dan itu. Kalau misalkan secara fisik, perpustakaan fisik gitu, Ya. jam 5 tutup, Mas. Iya betul. Oh, Gramedia tutup jam 5 kan? 9 sih gitu. Ya kan, kalau kita secara fisik itu paling jam 5 tutup. Iya, Tapi kalau betul. dengan itu kan kita bisa, karena Iya. user kita bisa masuk. Kita mau pinjam kapan saja, 24 jam bahkan. di mana Non-stop saja, gitu ya? non-stop. Oke. Gitu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, dan itu sangat membantu, apalagi sekolah ya, Mas. Iya. Sekolah dengan kalau nggak salah sekolah juga punya akreditasi tentang perpustakaan ya. Iya. Untuk menaikkan akreditasi, untuk menaikkan grade-nya mungkin dari A, B, C gitu kan. Iya betul. Dia harus punya perpustakaan yang koleksinya berapa judul. Iya. Kalau nggak salah sih seperti Iya, itu betul. gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu contoh untuk sekolah-sekolah yang memang tidak mempunyai keterbatasan Ruangan. ruangan. Betul. Itu. Dan saya yakin kalau siswa-siswa itu juga akan lebih happy, Mas. Iya. Iya betul. Karena Apalagi di bidang kerja ini, Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ini. Amin amin. Iya. Siswa itu akan sangat terbantu. Iya. Karena terbantunya apa? Dia nggak terbatas ruang dan waktu. Saya mau misalkan mau buat mesin nih, harus buku panduan nih. Iya betul. Tetapi saya pas jam 6 sore ke perpus, kalau fisik tutup, Mas. Iya betul. Tapi kalau kita punya e-perpus, dia kapan aja, di mana saja dia bisa. Ya. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Artinya dengan adanya e-perpus itu ya membantu siswa untuk lebih meningkatkan literasi mereka gitu sih. Gitu sih, Mas, kalau program-program di Gramedia sih seperti itu. Oh gitu. Itu kan tadi mengenai tentang e-perpus ya, Pak. Saya akan menanyakan gitu kan. Misalkan anak siswa dari Bina Kerja pengen masuk akun untuk e-perpus ini, gimana caranya, Pak? Gampang, Pak. Setiap siswa sih harus diunduh dulu aplikasi yang namanya Smart Link. Di Play Store juga bisa ya, di Bisa. handphone juga bisa. Bisa. Oke. Jadi nanti kita dari pihak Gramedia memberikan user sebanyak 500 user untuk setiap sekolah, dan mudah-mudahan juga Bina Kerja bisa terrealisasikan agar siswa-siswa bisa diakses. Itu nanti siswanya bisa download dulu aplikasi namanya Smart Library, tinggal masukkan email yang sudah disediakan dari sekolah, nanti bisa dinikmati. Itu. Tapi nanti dikelola oleh satu pustakawannya, nanti dari sini juga ada. Jadi nanti setiap peminjaman itu bisa dikembalikan lagi seperti semula. Jadi layaknya benar-benar seperti perpustakaan fisik, tapi ini berbentuk digital. Iya. Digital. Dan itu gini, Pak, Mas, salah satu mungkin keunggulannya dari e-perpus itu kita bisa tracking juga. Oh gitu. Tracking siapa sih siswa yang sering baca? Ya, lihat Gitu. grafiknya ya. Lihat grafiknya ketawa tuh, ini Hari Senin nih sama aja. sama aja, terus Putro nih, gitu. Waduh, Tidak pernah pinjam wah ini. ketahuan ya. Ketahuan, artinya itu juga bisa menjadi tolak ukur buat sekolah juga gitu. Oh, ternyata siswa saya minat bacanya cukup tinggi. Oh, cukup Iya. masih middle atau masih low. Nah, bagaimana cara meningkatkannya gitu kan? Iya. Sehingga itu enak lah. Iya. Kalau Iya. menurut saya ada dashboard yang bisa untuk melihat minat kayak gitu, itu kita sendiri mungkin sebagai pustakawan ataupun sebagai pihak sekolah, oh ternyata nih anak-anak saya itu senang ya membaca. Iya. Itu baru satu, senang membaca, bisa di tracking bacaannya apa sih? Iya betul.
oh novel, oh ini, Iya. novelnya tentang apa? Itu kan ada reportnya semua, Mas. Iya. Sehingga oh ternyata si Dewi ini anaknya romantis nih. Ya. Novelnya Terelie, apa itu. Jadi bisa kita tracking dan kita juga mungkin bisa tracking minatnya orang juga, Mas. Jadi mungkin ada anak di Bina Kerja yang mungkin minat terhadap saham kayak atau apa, jadi bisa ketahuan oh ternyata dia pinjamnya bukunya buku-buku tentang saham, politik. Wah ini calon-calon jadi politikus ya. Kita jadi dengan adanya Smart Library Perpus ini harapannya kami sih juga meningkatkan literasi di masyarakat kita distribusi ini, terus kemudian bisa melihat, bisa mengarahkan anak itu minatnya apa ya, gitu. Oh minatnya tentang ini tentang politik, ini tentang bisnis, ini tentang ini. Justru kalau seperti itu kan kita sebagai pendidik dan ini kan bisa tahu nih, oh siapa tahu nih kita kasih ekstrakurikuler kayak gini nih, siapa tahu nih, oh bisa kerja sama kita lagi nih, terus bisa nggak kita bikinin workshop, wah kan kayak gitu, soalnya gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi misalkan ini anak ini kok bacaannya Terelie, terus Boy Chandra, terus kemudian yang lain. Ini jangan-jangan anak-anak ini seneng nulis nih, gitu kan? Iya. Kenapa nggak kita coba untuk dia kasih workshop penulisan? Siapa tahu dia bisa menjadi seperti mereka. Iya, punya bakat Mas ya. Punya bakat di sana. Bakat terpendam. Nah, itu kan trackingnya juga dari situ kan, Mas. Iya, jadi betul. sangat membantu lah menurut saya dengan adanya Perpus ini akan sangat membantu pihak sekolah untuk menganalisa anak itu minatnya apa, anak itu pinginnya apa.